Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada detik ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita untuk berjalan bersama di atas akidah yang sahih insyaallah dan manhaj yang sahih, manhaj Rasul alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya. Dan insyaallah ta'ala kita akan singgung sedikit kitab dari kitab Fadlul Islam, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Faqala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, babu Fadlul Islam. Bab tentang keutamaan Islam. Wa qaulullahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, serta aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam di hari Arafah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Salah seorang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab," kata dia, "aku tahu satu ayat, lau anzalallahu alaina ma'syaral yahud latakhadna idan." Aku tahu satu ayat yang apabila Allah turunkan kepada kami orang Yahudi, kepada kami orang Yahudi, maka niscaya hari di mana turunnya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya, sebagai hari raya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ayat di surah Al-Maidah yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi hari yang mana
Ya, kata Umar, aku tahu hari itu. Ya, aku tahu hari itu ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah, di Hajjatul Wada, ya, di Hajjatul Wada. Ya. Pada hari ini, ya, hari di Arafah itu, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Ya. Dari sini, ya, penjelasan tentang, ya, kesempurnaan syariat Islam. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kaidah, ya, yang gamblang sekali tentang kesempurnaan agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya. Ya. Nikmat Islam sebagai agama yang sempurna. Dan lebih daripada itu, nikmat yang selanjutnya Allah ridha hanya Islam saja sebagai agama. Ya. Dalam ayat yang lain yang semisalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang berusaha mencari agama selain Islam, maka sama sekali tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Ya. Di sini jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam, ya, dan telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, serta telah meridhai Islam sebagai agama. Maka jelas sudah, ya, dakwah, ya, atau ajakan-ajakan yang mengajak untuk, ya, merenovasi Islam atau berkeyakinan bahwasanya agama selain Islam itu adalah agama yang bisa saja benar, ya, sebagaimana dakwah yang masyhur dan diterima, ya, waliyadzubillah, diterima oleh banyak orang-orang yang dalam tanda petik pintar, ya, cerdas, ya, ya, lintas agama, ya. Dakwah yang mengajak kepada lintas agama, dakwah yang mengajak kepada kemunafikan, nifak, jelas, ya, nifak, zandaqah dan kufur, ya, ini, dan diterima oleh masyarakat. Ya. Siapa sih yang tahu dakwah Ahlussunnah? Siapa yang tahu dakwah Salafiyah di tengah masyarakat, ya, Indonesia? Ada 10%? Mungkin belum sampai 10%. Ya. Tapi dakwah yang mengajak kepada persamaan agama hampir semuanya terima. Di mahasiswa-mahasiswa banyak sama. Jangan terlalu fanatik lah. Ya. Jangan terlalu fanatik lah terhadap agama. Ya. Artinya toleransi terlalu tinggi. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan waraditu lakum Islam dinan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima sama sekali. Ya. Disebutkan juga di sini berfaedah oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya. Wa hiya min akhir ma nazala 'ala ar-rasul min al-Qur'an al-Karim. Au hiya akhiru ma nazal. Li'annahu asya ba'daha muddatan yasira. Ayat ini termasuk yang paling akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW meninggal, ya, hitungan sekitar 80 hari setelah diturunkan ayat ini. Setelah pulang ke Madinah Rasulullah SAW. Ya. Fadalla hadza ala anna ar-rasul ma tuwfiya hatta akmalallahu bid-din. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah meninggal dunia sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Islam. Wa hadza raddun. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang berlaku bid'ah. Alladzina yuhditsuna asya' wa yansibunaha ila ad-din wa hiya laysat minhu. Di sini ada bantahan yang jelas bagi orang-orang pelaku bid'ah. Ya. Siapa mereka? Mereka yang mengada-ngadakan, membuat program-program baru, membuat amalan-amalan baru, membuat acara-acara baru, dan mereka sandarkan atas nama agama. Ya, semuanya dihantarkan atas nama agama, padahal dia bukan termasuk dari agama tersebut. Ya. Fa ayyuma insanin ya'ti bi ziyadatin fid din fa hiya mardudah. Maka siapa saja yang namanya manusia, ya, datang membawa tambahan tentang Islam, maka dia tertolak. Ya.
Kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu farad. Sebagaimana Rasulullah SAW tegas mengatakan barang siapa yang buat-buat perkara yang baru di dalam agama kami, maka dia tertolak. Dan hadis dikeluarkan juga oleh Imam Muslim yang lebih mencakup lagi, man amila amalan laisa alaihi amruna farad, barang siapa yang melakukan suatu amalan. Kalau tadi seakan-akan siapa yang mencetuskan perkara yang baru, tapi lebih daripada itu, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tiada contohnya dari kami, maka amalnya mardud, amalnya tertolak. Rasulullah SAW juga dalam hadis Ibad dan Sariyah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah dhalalah, sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya sangat pantas di dalam neraka, wal iyad billah. Kemudian di sini juga ada faedah kata Syekh, wa fihi raddun 'ala alladziina yantaqisuna al-Islam wa yaquluna innahu la yasluhu li kulli zaman wa makan. Di sini juga ada bantahan bagi orang-orang yang mencela Islam, yang mereka katakan bahwasanya Islam itu tidak layak di masing-masing tempat dan zaman. Jadi ini dakwah mereka, ajakan mereka bisa dalam bentuk lisan, dan itu jarang. Mereka soroha terang-terangan mengatakan Islam tidak layak untuk zaman sekarang, tidak terang-terangan, dan pasti tertolak dakwahnya. Tapi yang ada di masyarakat tidak dengan terang-terangan, tapi dengan lisanul maqal, lisanul hal. Jadi memang lisannya tidak mengatakan Islam tidak pantas zaman sekarang, bukan. Tapi dengan perbuatan mereka seakan-akan mereka mengajak kepada suatu pernyataan bahwasanya Islam tidak layak zaman sekarang. Banyak bentuknya, banyak sekali. Yang diajak oleh orang-orang yang tadi pintar dalam tanda petik, mereka katakan bahwasanya ketika Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unsayain, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unsayain, bahwasanya Allah telah berwasiat kepada kalian ketika salah seorang di antara kita meninggal, kalian meninggal, maka dan memiliki anak-anak laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Dan terang-terangan mereka mengatakan bahwasanya ini tidak sepantasnya lagi. Tidak sepantasnya lagi. Perempuan yang sebenarnya adalah sama rata. Ini ayat ini sebenarnya agak berbenturan dengan HAM, hak asasi manusia, hak sama rata. Perempuan sama dengan laki-laki. Kenapa harus 2 kali lipat daripada perempuan? Semestinya 1 sama 1. Kan seakan-akan itu telah lalu di zaman Rasul. Apa alasannya? Karena perempuan belum bekerja. Karena perempuan belum bekerja. Kalau sekarang wanita karir sudah banyak. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi tentara. Di sini dan mereka sama rata semestinya. Kalau dulu mereka belum bekerja, yang bekerja laki-laki. Jadi laki-laki butuh modal banyak sehingga dapat 2 bagian. Berarti sama saja mengatakan bahwasanya Islam yang zaman dulu sekarang harus direnovasi, harus disesuaikan dengan keadaannya. Wal iyad billah. Ini kufur. Yang seperti ini kufur. Atau sebagian lagi mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat hijab, mensyariatkan syariat hijab, bahwasanya hijab, Allah Subhanahu wa taala was'aluhunna min wara'i hijab, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika atharul qulubikum wa qulubihin. Mintalah di belakang hijab. Di belakang hijab bisa di belakang tabir, bisa di belakang jilbab yang besar yang tertutup semua. Oh, itu maksudnya itu wajar di zaman dulu, itu masih banyak debu.
masih banyak debu sehingga perempuan harus pakai cadar. Kalau gitu kenapa sekalian laki-laki tidak pakai cadar? Apa ketika laki-laki nggak terkena debu? Ya, sama aja kan? Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan itu kan adat Arab. Ya, semua berkomentar untuk mencari ridhonya orang-orang kafir, ya, untuk mencari ridhonya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Lihat, bukan mencari ridho Allah, nggak tanggung-tanggung, ridhonya orang Yahud, ridhonya syaitan, ridhonya orang-orang komunis, ridhonya orang-orang liberal, dicari keridhoannya supaya bisa dekat sama mereka. Itu kan adat Arab, ya. Tirulah masing-masing adat, ya. Di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung, ya. Ya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, kata mereka. Ya. Padahal semua orang yang jahil pun komentar, ya. Komentar ini ada yang pura-pura alim, ya. Padahal jelas sekali kenyataannya bahwasanya syariat ijab itu baru turun kapan? Setelah ayat Al-Ahzab diturunkan. Dulu, ya, dulu orang tawaf itu Uryan, perempuan itu telanjang bulat tawaf. Orang-orang yang bukan penduduk Quraisy itu telanjang bulat, ya, dalam keadaan tawaf. Ya. Apalagi kalau bukan tawaf, bisa dibayangkan mereka apa yang mereka perbuat. Jadi adat orang Arab di zaman dulu sebelum syariat Islam turun telanjang bulat, biasa itu buka-bukaan. Tawaf saja tempat yang suci mereka telanjang bulat. Ya. Mau berani mengatakan bahwasanya ini adat Arab? Ya. Dari mana? Ya. Padahal di sini turun baru setelah ayat di dalam surat Al-Ahzab turun. Semua orang komentar dengan jahilnya, ya, untuk mencari keridhaan orang-orang kafir. Ya. Waliyadzubillah. Ini lisan maqal, lisan halnya mengatakan bahwasanya syariat Islam itu tidak layak lagi di zaman sekarang ini. Itu di zaman dulu, ya. Itu di zaman dulu. Ya. Padahal Allah SWT berfirman jelas, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, ya. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka dikatakan Syekh, ya dulu ala annahu salihun di kulli zaman wa makan. Wa idza qasurat afhamu ba'din nas an fahmil Islam fal aibu laysa fil Islam. Innamal aibu fi fahmihim lahu. Wa illa fad-din kamil wa syamilun li masalil ibad illa an taqumus saah. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya agama itu pantas, ya. Agama Islam pantas untuk setiap waktu dan tempat, ya. Apabila sebagian orang pemahamannya tidak sampai untuk memahami Islam, maka aibnya itu bukan kepada Islamnya, tapi kepada otak-otak yang tidak paham terhadap pemahaman Islam yang benar. Ya. Yang rusak, yang cacat bukan pada Islamnya, tapi kemampuan otak-otak tadi yang sudah terlanjur rusak, ya, daripada pemahaman yang benar, ya, yang sudah dididik dengan propaganda Yahudi, ya, sehingga sulit untuk memahami Islam yang benar. Jadi aib yang cacatnya bukan pada Islamnya, tapi cacatnya kepada pemahamannya, ya, kepada otaknya yang tidak sampai kepada pemahaman yang benar. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dikatakan oleh Syekh fahadad din, dengan din ini, jadi Allah sempurnakan atas kita, ya, nikmat Allah SWT, ya, aku sempurnakan kata Allah untuk kalian nikmatku, maksudnya nikmat dengan agama ini. Fahadad din wa a'zamu nikmatillahi nikmatin an'amallahu biha al-bashariyah. Lakin man qabila hadhihi an-ni'mah istafada minha wa man lam yaqbalha fa ithmuhu wa dararuhu alayhi li'annahu alladhi rafadha hadhihi an-ni'mah. Ya. Jadi agama ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan dengannya manusia. Ya. Jadi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya, maksudnya kepada jin dan manusia sekaligus, ini adalah nikmat agama, nikmat Islam, ya. Nikmat Islam yang Allah SWT berikan kepada kita dengan gampangnya. Tahu-tahu lahir dari perut ibu kita dalam keadaan kita sudah memeluk Islam, ya. Yang harus kita betul-betul syukuri. Jauh kita daripada zaman Rasulullah. Tidak melihat kita Rasulullah SAW diutus, tidak melihat mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Tidak harus berpapasan hidung kita dengan pedang.
Tidak harus dada kita dipanasi dengan batu yang membara seperti Bilal. Ya. Tidak harus lahir dalam keadaan Islam. Ya. Kurang bersyukur lagi terhadap Islam. Tidak harus kita seperti ibunya Yasir. Ya. Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemaluannya harus ditusuk dengan tombak sampai tembus ke belakang. Ya. Tidak harus seperti itu. Demi mempertahankan Islam. Ya. Lahir Islam, tidak ada yang mencela keislaman kita. Tidak ada yang maksa kamu kafir atau kalau saya penggal kepalamu. Tidak ada. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan nikmat yang terbesar ini dalam keadaan lahir, tahu-tahu Islam, besar, sekolah dalam keadaan Islam. Ya. Walillahil hamd. Ya. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala berikan cintanya kepada kita. Ya. Sekedarnya. Ya. Padahal betapa banyak orang yang berjumpa Rasulullah SAW, ya, yang mereka tidak sempat beriman kepada Rasulullah SAW. Munafiqin, kafirin, ya, jelas melihat mukjizat Rasulullah SAW, jelas melihat mukjizat. Ya. Dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW al-haq, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka tahu bahwasanya sebagian orang-orang Yahudi atau mayoritas orang Yahudi tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah al-haq, sebagaimana mereka tahu ciri-ciri anak mereka. Tahu ciri-ciri anak mereka seperti apa. Setiap orang tua tahu ciri-ciri anaknya. Ya, tahu persis ciri-ciri anaknya. Ya, arifunahu kama yarifuna abna'ahum. Dan orang Yahudi tahu. Tapi berapa persen di antara orang Yahudi yang masuk Islam? Ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dia termasuk atau dikatakan ulama Yahudi di zaman itu yang paling alim. Ya. Masuk Islam. Tahu, lihat Allah berikan hujjah kepada kaum Yahudi. Masuk Islam dia, ya. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa innaka la ta'rif bi anna al-yahud qauman buhd. Ya. Jadi orang Yahudi itu adalah kaum buhd, ya, yang senantiasa curang, licik. Ya. Di suatu saat Rasulullah SAW, ya, memasukkan Abdullah bin Salam ke dalam suatu rumah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan ma'syarul Yahud, berkumpul orang-orang Yahudi. Madza taquluna fi Abdullah bin Salam fikum? Menurut kalian seperti apa Abdullah bin Salam? Kata orang Yahudi, ya, huwa khairuna wa ibnu khairina wa a'lamuna ibnu a'lamina. Wah, Abdullah bin Salam ma'ruf, orang yang paling terbaik di antara kami. Dan anak yang paling terbaik di antara kami, bapaknya yang paling terbaik di antara kami. Dia yang paling alim di antara kami dan bapaknya yang paling alim di antara kami. Sudah lengkap. Dia dan bapaknya paling baik dan dia dan bapaknya paling alim. Wa madza taqulun idza kana aslam? Bagaimana menurut kalian kalau sekiranya mungkinkah dia tidak masuk Islam? Wa ma'adallah. Enggak mungkin. Tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya. Kemudian diperintah oleh Rasulullah SAW supaya Abdullah bin Salam keluar rumah. Ya ma'syarul Yahud, ya, ishhadu bi anni qad syahidtu bi an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai ma'syarul Yahud, saksikanlah, aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Dan kalian tahu bahwasanya ini adalah Rasulullah, ikutilah dia. Padahal mereka lihat mukjizat Rasulullah, semuanya sudah lihat. Ya. Kemudian mereka berkata rame-rame, salah kami tadi, salah ngomong. Ya. Bahwasanya ini Abdullah bin Salam, syarruna ibnu syarrina, ajhaluna ibnu ajhalina. Abdullah bin Salam itu sebenarnya itu adalah manusia yang paling jelek di antara kami, anak bapak yang paling jelek di antara kami, yang paling bodoh di antara kami, dan anak yang paling bodoh di antara kami. 180 derajat perubahannya, lihat. Kaumun buhd al-Yahud, ya. Dan banyak di antara kaum muslimin yang meniru sifatnya seperti ini. Sifat-sifat Yahudi. Tahu al-haq, jelas di depan mata kepala mereka ayatnya, hadisnya. Maksudnya bukan seperti itu. Ya. Bukan itu maksudnya. Lain. Ya. Pokoknya kalau datang dari Ahlussunnah tidak diterima. Ya. Wal iyad billah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar kepada kita,
dalam keadaan tidak perlu kita capek-capek diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang, ya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW harus diusir dari Madinah, ya. Harus diusir dari kampung halamannya sendiri. Siap diusir dari kampung halaman sendiri untuk Islam. Nggak ada kita dicoba harus seperti itu, ya. Harus diusir dari harta benda yang dia sayangi, ya, dari keluarga-keluarga yang disayangi, tidak mesti. Kalau Allah berikan nikmat yang terbesar ini dalam keadaan lapang dada kita, ya. Apa kelebihan kita, ya, yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini, kemudian dibimbing lagi oleh Allah Subhanahu wa taala alal jaddah, di atas sunnah, ya. Ya. Nur ala nur, Islam nur, kemudian sunnah Rasulullah SAW nur, nurun ala nur. Saya dikatakan oleh sebagian salaf, wa ma adri ayyu nikmatain a'dhamu alayya. Aku tidak tahu satu di antara dua nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada aku, ya, nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Tidak tahu, ya. Artinya nikmat Islam nur, kemudian cahaya, kemudian nikmat sunnah cahaya pula. Berarti orang mengenal Islam dan mengenal sunnah, cahaya di atas cahaya, ya. Lakin man qabila hadhihi nikmah istafada minha. Barang siapa yang menerima nikmat ini, maka dia akan mendapat faedah dari situ, ya. Wa man lam yaqbalha fa itsmuhu wa dararuhu alaihi. Barang siapa yang tidak menerimanya, maka dosanya dan madaratnya untuknya. Li'annahu alladhi rafadha hadhihi nikmah. Karena dia yang telah menolak nikmat yang besar ini, yang Allah berikan, yang Allah khususkan bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Subhanahu wa taala yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman lam yuhib, wa lam yu'tid din illa liman yuhib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, memberikan nikmat yang sifatnya duniawiyah, ya, kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Akan tapi Allah tidak akan memberikan din, tidak akan memberikan nikmat yang kaitannya dengan masalah agama, kecuali hanya untuk orang-orang yang Allah cintai. Ini, maka dari sini semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Dengan syukur nikmat, maka nikmat tersebut akan terjaga. Baik. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.